Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Pada kesempatan kali ini kita di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Untuk pembahasan pada kesempatan kali ini adalah pengenalan komponen komputer ya. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai pengantar dari konsep teknologi informasi, kemudian kita juga sudah membahas mengenai internet dan World Wide Web. Kemudian di pertemuan ketiga kemarin kita juga sudah membahas mengenai perangkat lunak aplikasi. Baik, sebelum kita ke materi, silakan bisa dipersiapkan dulu untuk segala sesuatunya. Kita akan kembali sesaat lagi. Baik, kita mulai untuk materi pengenalan komponen komputer ya. Kita akan mulai dengan materinya. Yang pertama dari capaian pembelajaran dulu ya. Di sini kita akan bahas capaian pembelajaran, nanti bisa menjelaskan ketepatan dalam menunjukkan prosesor, kemudian memori dan konektor port berdasarkan ciri fisiknya. Kemudian ketepatan dalam menyimpulkan fungsi komponen komputer. Lalu kemampuan akhir apa yang diharapkan? Nanti mahasiswa mampu menyebutkan berbagai jenis komponen sistem komputer dan menjelaskan fungsi dari prosesor, memori maupun konektor ya. Ya, itu untuk kemampuan akhir. Lalu mengenai rencana pembelajaran semester ya, khusus matrikulasi, karena kemarin sudah dibahas mengenai materi 1, 2, dan 3 ini dari universitas ya. Kita juga kemarin sudah membahas mengenai pengenalan dunia komputer dengan konsep teknologi informasi, kemudian ada internet dan World Wide Web. Lalu kemarin juga sudah dibahas mengenai variasi lunak aplikasi. Nah, untuk kesempatan kali ini kita ada di pokok bahasan yang ke-7 mengenai pengenalan komponen komputer ya, sebelum masuk ke dalam ujian tengah semester. Untuk referensi utama masih kita gunakan dua referensi utama. Yang pertama dari Prof. Edi Nusa Songko beserta Bapak Dr. Pulung, kemudian ada yang kedua mengenai Discovering Computer Fundamentals dari Gary Becerra dan Misty Fermat ya. Oke, ini referensi utamanya masih tetap sama ya. Untuk outline-nya sendiri nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai motherboard, kemudian prosesor, memori, slot ekspansi dan adapter card, kemudian nanti yang terakhir ada port dan konektor ya. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas dulu dari struktur sistem komputer. Ini terdiri dari dua bagian yang sangat besar ya. Yang pertama adalah perangkat keras, kemudian ada perangkat lunak ya. Untuk perangkat keras sendiri ini terdiri dari 3 sub atau bagian. Yang pertama adalah proses unit, kemudian ada media penyimpanan, ada juga perangkat untuk input dan output ya, perangkat masuk dan keluarnya seperti apa, nanti kita akan bahas. Kalau dari sisi perangkat lunak, kemarin kita sudah membahas ya, perangkat lunak aplikasi atau perangkat lunak. Ini ada dua bagian. Yang pertama adalah perangkat lunak aplikasi, kemudian yang kedua adalah perangkat lunak sistem. Ya, ini secara garis besar untuk struktur sistem komputernya. Nah, kemudian kita akan membahas yang pertama dari sisi motherboard dulu ya, ini yang paling penting di dalam sebuah CPU ya. Nah, ini kita bahas di dalam motherboard ini ada satu sistem unit ya, atau unit system. Ini merupakan komponen elektronik dari komputer yang biasa digunakan untuk memproses data. Jadi kalau ada pertanyaan misalkan komponen elektronik dari komputer yang digunakan untuk memproses data itu dinamakan dengan unit system atau sistem unit ya. Untuk unit sistem ini tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kemudian semua perangkat komputer dan perangkat seluler pasti punya unit sistemnya. Seperti apa unit sistem itu? Kita bisa lihat dari gambar ini ya.
Nah, di sini ada yang pertama ada gambar PC ya, ada personal komputer ya, sistem unitnya ada di situ di dalam CPU ya, CPU yang gambarnya kotaknya selain layar monitor. Kemudian ada juga kalau kita misalkan menggunakan laptop ya, di situ laptopnya ya ada sistem unitnya di situ, ada motherboardnya, kemudian ada RAM-nya dan lain sebagainya. Di dalam kamera juga ada, di dalam iPod, di dalam handphone ya, kemudian di dalam PES ya ini gambar dari PES, kemudian ada alat untuk bermain game itu ya, itu juga ada sistem unitnya. Jadi setiap device ini ada sistem unitnya ya, device yang bisa ditampilkan di gambar ini. Selanjutnya ada komponen sistem unit ya. Kalau kita buka secara gamblang ya dari mungkin kita akan buka dari ini ya CPU-nya ya. Di situ ada power supply, ada sound card, ada video card, ada prosesor, ada juga memori ya. Kalau kita buka itu dari bagian dari CPU di situ ya. Nah, itu ada terdiri dari beberapa bagian yang memang saling bekerja sama satu sama lain ya. Tadi power supply ini untuk mensuplai powernya ya untuk bisa hidup, kemudian ada sound card ya ini tentunya untuk card yang digunakan untuk bisa menghasilkan suara gitu ya. Kemudian ada video card, nah ini juga kartu yang memang dikhususkan untuk menampilkan video gitu ya. Ada prosesor, nah ini inti dari dalam CPU itu ada prosesor gitu ya. Ada Core i7 itu contohnya saja. Kemudian untuk penyimpanan sementara kita punya memori, ada juga nanti mungkin di dalam bagiannya ada untuk penyimpanan secara permanen kita bisa menggunakan contohnya hard disk di sini ataupun yang terbaru bisa menggunakan SSD ya atau solid state drive. Kemudian kalau dari sisi motherboard sendiri ya, motherboard ini juga sering disebut sebagai sistem board ya. Di sini adalah berupa papan sirkuit utama pada sistem unit ya. Di sini mewadahi beberapa komponen tadi ya. Ada beberapa slot yang ada di dalam motherboard, di antaranya adalah slot untuk prosesor, slot untuk memori, ada juga slot untuk adapter. Nah, ini yang ada di dalam motherboard. Kemudian untuk, nah ini gambaran lebih lengkap lagi ya. Satu motherboard ini tadi kita lihat ada 3 slot ya untuk prosesor. Nah ini di sini digambarkan ada slot for prosesor chip ya, ada prosesornya di sini. Kemudian ada slot for memori ya, kita bisa pasang RAM ya. Biasanya kalau RAM-nya hanya 2 GB atau misalkan 4 GB, kita bisa upgrade slot yang sama ya, misalkan sebelah satunya itu 4 GB, kemudian kita upgrade lagi tambah 4 GB lagi sehingga menjadi total 8 GB. Biasanya kalau upgrade RAM ini memorinya harus sama ya jumlahnya, misalkan yang satunya 4, nanti yang satunya juga harus 4. Kemudian ada juga untuk adapter cards ya tadi baik untuk video adapter, untuk sound adapter ya ini ada expansion slot for adapter card. Jadi bisa untuk beberapa card yang memang dikhususkan di dalam komputer ini ya. Nah, ini adalah gambaran dari motherboard. Saya kira teman-teman yang sudah pernah membuka komputernya atau membuka laptopnya ya pasti menemukan slot-slot untuk di PC ini ada prosesor, kemudian ada memori, ada juga untuk adapter ya. Ada 3 slot secara garis besar. Kemudian ada lagi kita bahas tadi yang pertama adalah slot untuk prosesor ini ya. Prosesor itu apa gitu ya. Nah, prosesor ini, nah ini gambarannya seperti di belakang saya ini ya untuk Intel gitu ya, Intel Core i7 atau Core i5 ya. Ini salah satu contoh dari prosesor ya. Prosesor ini sering disebut juga dengan CPU atau panjangnya adalah Central Processing Unit ya. Ini merupakan inti dari sebuah PC atau komputer ya. CPU ini menerjemahkan dan menjalankan instruksi dasar yang mengoperasikan komputer ya. Kalau bayangkan kalau sebuah PC tanpa adanya prosesor, ya bisa dikatakan tidak bisa berjalan gitu ya.
Prosesor secara keseluruhan di sini mengatur operasi komputer ya. Jadi kalau nggak ada prosesornya ya komputer juga tidak bisa beroperasi gitu. Untuk personal komputer ya, fungsi pada prosesor ini berada pada single chip ya, chip yang contohnya di belakang saya ini chipnya seperti ini ya, single chip. Tapi ada beberapa produsen komputer dan chip menyebutnya dengan microprosesor yang mengacu pada chip prosesor PC ya, micro. Jadi kecil, memang kecil seperti ini, tapi ini kalau teman-teman cari gitu ya secara terpisah, kalau mau beli prosesor pasti harganya mahal ya, dan mungkin hampir sama dengan harga komputer itu sendiri ya. Jadi memang komponen yang paling berharga di dalam sebuah komputer ataupun PC. Nah, ini adalah prosesor gitu ya. Kemudian ini ada mengenai prosesor juga ya. Ini adalah contoh untuk Intel Core i7 ya, Insight. Ini chip prosesor sekarang ditawarkan dalam bentuk multi core prosesor. Jadi multi core prosesor ini adalah chip dengan 2 atau lebih core prosesor yang terpisah ya. Nah, ini ada pertanyaan nih, apa yang Anda ketahui tentang dual core prosesor dan quad core prosesor ya. Nah, ini mungkin teman-teman yang tahu nanti bisa ditulis di kolom komentar ya, apa yang Anda ketahui mengenai dual core dan quad core prosesor ya. Kemudian kita lihat dari komponen CPU itu sendiri ya, ini masih mengenai prosesor. Kita punya CPU atau Central Processing Unit. Unit di dalamnya ini ada register, kemudian ada arithmetic atau logic unit, ada control unit, kemudian ada bus sebagai penghubung ke main memory ya. Ini sumbernya dari computer science ya, dari bukunya computer science. Kemudian untuk penjelasannya sendiri, apa itu bedanya register, kemudian arithmetic atau logic unit, kemudian ada control unit, apa bedanya? Kita bisa lihat di sini bahwa register ini merupakan penyimpanan informasi sementara yang ada dalam CPU. Jadi sementara kalau misalkan kita akan menyimpan sesuatu, disimpan dulu sementara dalam register ya. Kemudian ada ALU ya, Arithmetic Logic and Unit. Ini adalah komponen yang melakukan perhitungan aritmatika, perbandingan dan operasi lainnya. Ini addition, subtraction, multiplication, division ya. Jadi penambahan, kemudian subtract, multiplication atau pembagian, ada division ya. Division. Kemudian ada control unit ya di sini pengurang tadi untuk di ALU ini ada penambahan, pengurangan, pembagian dan perkalian ya. Untuk control unit sendiri ini ada berupa sirkuit ya, memang berperan menginterpretasikan setiap instruksi yang dikeluarkan oleh suatu program. Ini terkait dengan control unit. Jadi di sini dia memberikan instruksi ya, mengendalikan, mengontrol dan ada instruksinya untuk suatu program. Inilah bagian dari control unit. Oke, ini tadi penjelasan dari bagian-bagian yang ada di CPU ya, Central Processing Unit. Kemudian kalau kita lihat dari sisi mesin cycle-nya ya, atau perputaran instruksinya ya, jadi pada setiap instruksi prosesor ini punya tahap perulangan pada operasi dasar. Yang pertama adalah fetch, kemudian dikodingkan dulu, kemudian lakukan eksekusi, lalu disimpan ya. Ini ada 4 tahap ya, ada fetch, decode, execute, dan terakhir adalah store, disimpan gitu ya. Dieksekusi, kemudian disimpan. Selanjutnya nah ini lebih jelas lagi ya. Ini adalah tahapan dalam perputaran di dalam mesin. Yang pertama adalah step pertama ketika kita misalkan melakukan input ya, di situ student enter a math problem into the memory of the computer. Nah, di situ nanti akan dilakukan patch ya. Kemudian ada step 2, ini nanti control unit melakukan decode ya, atau mengkodekan ya dari masalah yang tadi diinputkan oleh si student tersebut ke dalam data yang ada dan mengirimkan instruksi ke dalam ALU ya tadi ya.
Kemudian masuk ke dalam control unit di sini ya, di decodingkan tadi di apa namanya di apa namanya di decode ya, di apa namanya ditransformasikan gitu ya. Lalu masuk ke tahap 3 itu ada ALU ini melakukan kinerja, melakukan kalkulasi data, dieksekusi ya di tahap 3 ini di ALU tadi. Kemudian tahap keempat ini ada hasil gitu ya, hasilnya dimunculkan, disimpan di dalam step yang keempat ada store gitu ya. Nanti muncul di layar monitor ya. Tadi tahap pertama adalah misalkan memasukkan 100 kali 48 ini hasilnya berapa. Nah, kita hitung di tadi step 1 kita inputkan 100 kali 48, kemudian step 2 ini akan di code gitu ya, jadi 100 kali 48, lalu dihitung di ALU ini diproses, ya dieksekusi 100 kali 48 berapa hasilnya 4.800, ini masih di tahap 3 dieksekusi ya. Nah untuk menampilkan ke student tadi ini akan muncul 4.800. Oh ternyata 100 kali 48 setelah saya masukkan input kemudian diproses di dalam komputer nanti akan keluar outputnya hasilnya berupa angka 4.800 ya. Ini contoh dari tahapan dalam cycle of machine ya. Jadi mesin cycle-nya seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa pelajari mengenai representasi data ya. Untuk representasi data sendiri, jadi kalau komputer ini merupakan digital ya, semua komputer ini digital. Jadi komputer ini hanya mengenali 2 digit yaitu 1 dan 0 atau 2 step ya. Ini on off ya kalau kita lihat di gambar ya. Sama seperti saklar gitu ya, hanya ada on dan off ya. Ini juga berlaku sama ketika kita menjumpai semua komputer ya. Kalau kita kenal di dalam komputer itu ada binary digit atau bit ya, 1 dan 0. Nah, electronic charge juga ya, 1 dan 0 gitu ya. Kemudian kalau dari sisi electronic state dinamakan dengan on dan off. Nah, ini istilahnya sama ya. Jadi komputer hanya punya digit 1 dan 0. Ya, jadi istilahnya kalau manusia itu hanya benar dan salah ya, itu saja 1 dan 0. Kalau 1 benar, 0 itu salah ya. Kalau di elektronik itu on dan off. Oke, kita pelajari lebih lanjut mengenai binary system ya. Dengan adanya 2 digit tadi 1 dan 0, ini kita sebut dengan sistem biner ya, sistem bilangan yang hanya memiliki 2 digit unik, yakni 1 dan 0 ya. Ini hanya 1 dan 0. Nah, untuk 1 dan 0 ini kita sebut sebagai bit ya. Bit ini singkatan dari binary digit ya, yang merupakan unit terkecil dari data pada pemrosesan komputer ya, ini 1 dan 0. Kemudian setiap single karakter ini punya kombinasi yang unik juga, yakni dari digit 1 dan 0. Nah, kombinasi 0 dan 1 ini sebanyak 8 bits kita kenal sebagai byte ya. Nanti semakin besar ada kilobyte, kemudian ada megabyte, ada gigabyte ya. Teman-teman saya kira sudah mengenal istilah-istilah tersebut ya. Untuk unit terkecilnya kita sebut sebagai bit, binary digit, kemudian 8 bit ini kita kenal sebagai byte ya. Jadi unit terkecilnya adalah bit ya, 1 dan 0. Kemudian kalau kombinasi 0 dan 1 sebanyak 8 kali ini kita sebut sebagai byte ya. Nah, ini perlu diingat-ingat ya teman-teman ya. Ada 2 skema dalam coding binary ya. Yang pertama dikenal adalah ASCII ya. Kemudian ada ABC, DIC. Nah, ini untuk 2 skema yang ada dalam coding binary. Nah, kita belajari dulu untuk yang kode ASCII ya. Nah, ini ada kode ASCII. Jadi tadi seperti dibilang bahwa ada karakter yang terdiri dari 8 kombinasi angka 0 dan 1. Nah, kalau A berarti kita sebut di sini kalau dari kode ASCII adalah 0100 0001. Nah, tapi kalau dari skemanya EBC kemudian di IC itu adalah 1100
0001. Nah, ini kode dari karakter ya. Ada sedikit perbedaan memang di sini kalau kita menggunakan kode ASCII dan kode EBC, kemudian di IC ini ada perbedaan. Nah, teman-teman juga mungkin seperti struktur kimia ya, ketika belajar kimia itu ada strukturnya, ada kodenya. Nah, sama mungkin teman-teman juga harus bisa hafal rumus-rumus yang ada di skema ini ya, karakter ASCII maupun karakter IBC dan di IC ya. Ada karakter huruf, ada karakter angka ya. Kalau 0 di IBC di IC ini adalah 111, kemudian 000. Kalau di karakter ASCII ini adalah 0011 0000. Nah, kalau 1 berarti tinggal tambah satunya saja. Nanti kalau 2 ini geser ya. Nah, ini geser ke tengah. Kemudian kalau 3 ya ini angka satunya di belakang 2. Kemudian kalau 4 jadi seperti angka 100 ya ini ya. Nah, ini harus dipahami dulu untuk skema ASCII-nya ini. Oke, kita lebih pahami lagi untuk kode ASCII ya. ASCII ini adalah singkatan dari American Standard Code for Information Interchange ya. Ini adalah kode biner yang memang banyak digunakan pada mikrokomputer ya, komputer yang kecil gitu ya, micro. ASCII ini menggunakan 8 bits atau 1 byte untuk tiap karakter ya. Tadi misalkan karakter dari A gitu ya. Karakter dari A 01, 00, kemudian 0001 itu adalah gabungan dari 8 bits atau 1 byte ya untuk setiap karakter gitu. Kemudian untuk jumlah karakter ASCII sendiri ada 256 karakter, tapi di sini ada pengecualian ya teman-teman. ASCII ini tidak cukup untuk mengatasi karakter pada bahasa China dan Jepang gitu ya. Karena ini American Standardnya. Kemudian kalau kita bicara mengenai karakter atau skema dari EBC di IC ini adalah singkatan dari kepanjangannya adalah Extended Binary Code Decimal Interchange Code ya. Kode biner yang memang digunakan pada komputer yang besar. Jadi bedanya kalau ASCII ini biasanya digunakan pada mikrokomputer, kalau kode atau skema IBC di IC ini digunakan pada komputer yang besar seperti mainframe ya. Untuk skema IBC di IC ini dikembangkan tahun 63 sampai 64 oleh IBM ya. Kemudian untuk penggunaan karakternya sama ya, sama dengan ASCII, kita menggunakan 8 bit ataupun 1 byte untuk setiap karakter. Jadi ada kesamaan memang di penggunaan 8 bit tadi ya. Kalau kita lihat tadi gambarnya juga sama ya, baik ASCII maupun IBC di IC ini sama-sama menggunakan 8 bit ya. 8 kombinasi angka 0 dan 1 ini sama untuk setiap karakter gitu ya. Ya, teman-teman bisa lihat perbedaannya di sini ya. Nanti mungkin bisa disimpan untuk kode ini ya, bisa di print gitu untuk kode ASCII maupun ABC di IC. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai memori. Memori ini terdiri dari komponen elektronik yang memang disimpan ya sebagai instruksi, kemudian menunggu dieksekusi oleh prosesor. Data dibutuhkan oleh instruksi dan menghasilkan informasi. Nah, ini memori ya. Kemudian 3 kategori apa yang disimpan di memori. Yang pertama adalah operating system dan sistem software lain yang memelihara komputer dan perangkatnya. Jadi ketika teman-teman mau menyalakan komputer itu pasti harus ada operating systemnya atau OS-nya. Kalau OS-nya belum ada dalam memori teman-teman, di dalam hard disk ataupun di dalam SSD atau solid state drive tadi, nah ini kita nggak akan bisa buka komputernya ya karena harus ada operating system. Kemudian program atau aplikasi yang melakukan tugas tertentu ya, contohnya kita menggunakan aplikasi Zoom ataupun menggunakan aplikasi Microsoft Office. Nah ini harus ada di dalam memori, jadi disimpan untuk program atau aplikasi yang memang melakukan tugas tertentu.
Kemudian yang ketiga yang disimpan di dalam memori, apalagi yang ketiga adalah data yang sedang diproses oleh program aplikasi. Ini bagian dari memori juga ya, data yang diproses maupun diprogram oleh aplikasi tadi. Itu memori ya, 3 kategori yang disimpan dalam memori. Nah, kemudian terkait dengan skema tadi ya, byte dan alamat memori ya. Untuk byte sendiri adalah unit penyimpanan dasar pada memori ya. Tadi setiap karakter ini terdiri dari 8 bit ya. Satu byte-nya ada 8 bit ya. Ketika instruksi program aplikasi dan data ditransfer ke memori dari alat penyimpanan atau storage ya. Jadi program ini dia mentransfer data kemudian menyimpan ke dalam sebuah storage ya. Kalau di dalam komputer atau PC ya kita bisa simpan di dalam hard disk ataupun di SSD gitu ya. Ataupun kalau misalkan mau kita bawa kita transferkan ke dalam flash disk. Nah, itu storage device-nya. Kemudian setiap byte berada sementara di lokasi dalam memori yang punya alamat. Jadi makanya di sebuah penyimpanan itu ada kuotanya ya, ada apa namanya, ada berapa giga misalkan hadisnya, kapasitasnya ya, kapasitasnya misalkan 500 giga atau 1 terabyte, itu ada alamatnya. Jadi kalau semua alamatnya sudah penuh ya, istilahnya kalau kita punya satu rumah di situ ada coupling-couplingnya gitu ya. Jadi coupling ini untuk menyimpan data lagu, kemudian yang coupling ini untuk menyimpan data misalkan kuliah dan seterusnya. Itu nanti kalau sudah couplingnya sudah terisi penuh, maka akan muncul peringatan bahwa hard disk kita juga penuh ya, biasanya tandanya merah gitu. Kemudian untuk alamat sendiri ini adalah nomor unit yang mengidentifikasi lokasi byte dalam memori. Ya, ini alamat untuk alamat dalam memori gitu ya. Tadi seperti saya bilang, ibaratnya kita punya sebagai developer perumahan gitu ya, kita punya satu komplek perumahan kita, di situ ada kapling-kapling maupun rumah-rumah ya. Kalau sudah terisi semua rumahnya ya sudah, berarti memorinya juga sudah penuh. Nah, untuk akses data atau instruksi pada memori, ini komputer mengacu pada alamat yang berisi byte dari data ya. Ini analoginya juga sama ketika kita mencari rumah, misalkan alamat C4 ya, ini ada di alamat sini, ini juga sama. Jadi ketika komputer mau mengacu atau mengakses alamat, misalkan mau mengakses folder musik ada di sini. Nah, ini juga sama ya, analoginya seperti itu. Kemudian untuk ukuran memori sendiri ya, tadi seperti yang saya bilang bahwa yang paling kecil adalah 1 byte ya, tadi 1 bit, kemudian ada 1 byte itu terdiri dari 8 bit, kemudian besar lagi ya, ada kilobyte ya, atau kita sebut dengan KB atau K. Untuk penyimpanan byte-nya ini adalah 1000 ya, 1000. Tapi kalau kita sebenarnya itu adalah 1024 ya. Mungkin teman-teman sudah tahu gitu ya. Kemudian number page of text-nya hanya setengah gitu ya. Kemudian ada yang lebih besar lagi, megabyte ya. Biasanya ini untuk lagu-lagu atau video biasanya satuannya dalam megabyte ya. Ini 1 juta byte ya berarti. Ada kalau angka aslinya, jumlah aslinya ini adalah 1.048.576 ya. Kemudian ada yang besar lagi namanya gigabyte GB. Ini biasanya kapasitas flash disk, hard disk ini sudah gigabyte ya. Mungkin untuk menyimpan film ya, filmnya ini kapasitasnya gigabyte ya. Ini besar sekali. Misalkan 1 gigabyte atau 5 gigabyte ini film yang besar-besar misalkan. Ya, kalau kita hitung yaitu 1.073.741.824. Yang paling besar lagi itu ada terabyte ya, biasanya singkat TB, ini 1 triliun ya, 1 triliun byte gitu ya, 1 triliun byte itu 1.099 ya, ini bisa kita hitung saja angkanya banyak sekali.
Oke, itulah ukuran memori ya. Memori yang paling kecil biasanya di kilobyte ya. Biasanya untuk file-file kecil itu masih dalam satuan kilobyte. Kemudian misalkan contoh yang megabyte itu ada file lagu, gigabyte itu ada file film misalkan. Yang terabyte saya kira jarang sekali ada satu file 1 tera itu jarang sekali ya. Karena paling giga ya, maksimal giga. Gabungan dari giga itu 1 triliunnya adalah terabyte ya. Sekarang kapasitas hard disk maupun SSD juga ada yang 1 tera gitu ya. Itu sudah besar sekali gitu, kapasitasnya. Kemudian ada tipe memori ya. Kalau dari sisi penyimpanan ternyata ada 2 tipe ya. Ada volatil ya. Volatil ini penyimpanannya bersifat sementara ya, temporary. Ketika komputer mati, konten akan hilang. Nah, sebaliknya ada yang non volatil memory ya. Konten tidak akan hilang walaupun komputer mati. Jadi kalau kita beri contoh, yang volatil ini adalah kita sebut adalah RAM gitu ya. Random access memory itu temporary. Jadi ketika komputer mati, konten-konten yang disimpan di dalam RAM ini akan hilang. Kemudian kalau yang non volatil ini kontennya tidak akan hilang walau komputer mati ya. Ini disimpan di dalam hard disk ataupun SSD ya. Ya, kalau hilang ya berarti bisa jadi terkena virus atau hard disknya rusak, itu baru hilang gitu ya. Tapi kalau masih normal ya konten ini tidak akan hilang. Kita simpan data di D misalkan, ya selama tidak dihapus filenya masih tetap ada. Oke, itu perbedaan dari tipe memori ya, ada volatil dan non volatil. Kemudian ada RAM tadi ya. Contoh untuk yang volatil tadi ya, penyimpanan sementara ya. Jadi RAM ini disebut main memory yang terdiri dari chip memori yang dapat dibaca dan ditulis oleh prosesor dan perangkat lain. RAM ini singkatannya atau panjangnya adalah random access memory ya. Ketika komputer dihidupkan, file dimuat oleh RAM dari alat penyimpanan seperti hard disk. Nah, file ini berada di RAM selama memiliki daya berkelanjutan ya. Kalau komputernya mati ya sudah hilang ini filenya. Kemudian untuk RAM sendiri ada tipenya, ada 3 tipe dasar RAM. Yang pertama adalah dynamic RAM. Ini chip harus diberi energi secara konstan atau akan kehilangan konten. Kemudian ada juga yang static RAM ya, chip lebih cepat dari dan lebih handal dari DRAM. Kemudian chip ini tidak harus diberi energi secara konstan seperti DRAM. Kemudian ada MRAM, ini magnetoresistive ya, atau magnetoresistive RAM. Ini menyimpan data menggunakan muatan magnetik ya, dengan muatan listrik. Untuk magnetoresistive RAM ini punya kapasitas, powernya rendah dan aksesnya cepat. Nah, teman-teman saya kira sudah familiar ya, ini adalah ada gambar RAM ya. Ini kalau kita lihat ada keterangan ini adalah dual inline memory module ya, ini sebagai pembatas. Kemudian ada chip memori, ini ada berapa giga ya slotnya di sini. Kemudian ada memori slotnya ya. Biasanya satu PC itu punya 2 slot untuk RAM ya. Nah, makanya ketika pasang RAM itu diusahakan sama antara yang slot 1 dengan slot 2, misalkan satunya 4 giga, yang satunya lagi juga harus 4 giga. Jangan sampai berbeda gitu ya. Kemudian untuk konfigurasi RAM sendiri ya, jumlah RAM ini diperlukan untuk mendukung performa komputer ya. Semakin tinggi RAM-nya, ini akan semakin baik performanya ya. Nah, perlu diperhatikan juga kapasitas komputernya Rapi ya, apakah mampu menerima RAM melebihi kapasitas. Nah, biasanya di awal ketika beli itu diberitahu bahwa kapasitas RAM ini maksimal hanya 8 giga ya. Kalau lebih dari 8 giga nanti bisa jadi komputernya ngehang dan lain sebagainya. Ya, pada umumnya pengguna komputer rumahan ini menggunakan Windows terbaru ya, mungkin Windows 10 atau 11 ya. Kemudian pakai aplikasi standar seperti Microsoft Office. Nah, RAM yang dibutuhkan setidaknya 1 giga. Tapi kalau teman-teman di sini misalkan seorang gamers ya, kemudian perlu grafik yang bagus, cepat dan bisa punya grafis yang tinggi, maka setidaknya gunakan 8 giga
RAM ya. Ini juga berlaku ketika teman-teman menginstal aplikasi yang memang besar ya kapasitasnya atau mensyaratkan misalkan untuk processing yang cepat. Contohnya ketika kita menggunakan Android Studio ya, ini membuat aplikasi Android ya atau mobile ya, Android Studio ini minimal adalah 4 GB, tapi disarankan memang 8 GB. Akan lebih baik kalau 12 ataupun 16 GB. Ini untuk konfigurasi RAM. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan saja ya. Tapi akan lebih baik kalau misalkan membutuhkan grafik yang bagus, cepat ya minimal gunakan 8 GB ya. Kalau ada 2 slot maka kita bisa gunakan 1 slot untuk 4, 1 slot untuk 4 GB. Jadi pas itu 8. Itu minimal, tapi kalau misalkan mau lebih tinggi lagi, seorang gamers biasanya perlu yang lebih tinggi lagi, misalkan untuk game assassin, game apapun yang grafiknya tinggi gitu ya, biar nggak nge-lag gambarnya. Misalkan 1 slot untuk 8, 1 slot lagi untuk 8, sehingga jadi 16 GB. Itu sudah sangat mumpuni sekali. Tapi tentunya dibarengi dengan kapasitas prosesor ya. Prosesornya jangan dual core ya. Itu juga nanti akan ada tidak seimbang ya. Gunakan prosesor yang juga berimbang. Misalkan gunakan Intel Core i7 ataupun pakai Nvidia GeForce-nya untuk VGA-nya juga harus sesuai ya. Oke, itu untuk konfigurasi RAM ya, harus diperhatikan sebelum melakukan upgrade RAM di sini. Nah, selanjutnya ada cache ya, cache dibaca cache tadi ya, digunakan untuk meningkatkan waktu pemrosesan komputer ya. Cache memori ini membantu mempercepat proses komputer karena dia menyimpan instruksi data yang sering digunakan. Untuk komputer sendiri ini ada 2 tipe cache memori, yang pertama L1 cache, yang kedua L2 cache ya. Ini ada 2 tipe gitu, L1 cache dan L2 cache. Apa bedanya? Bisa kita lihat di sini ya. Untuk L1 cache ini dibangun langsung dalam chip prosesor ya. Untuk kapasitasnya memang kecil L1 cache ini, antara 8 kilobyte sampai 128 kilobyte. Nah, untuk L2 cache ini memang sedikit lambat dari L1 cache ya. Ya, jadi ada 2 ini, yang satu cepat tapi kapasitasnya kecil di L1 cache. Kalau yang L2 cache ini memang kapasitasnya lebih besar, tapi memang sedikit lebih lambat daripada L1 cache ya. Untuk kapasitas L2 cache ini, L2 cache ini ya, kapasitasnya 64 kilo sampai dengan 16 megabyte ya. Nah, untuk umumnya ya komputer-komputer saat ini punya kapasitas 512 kilobyte sampai 12 megabyte ya untuk advanced transfer case. Jenis L2 cache yang dibangun pada chip prosesor ini mengenai cache memori ya. Tadi fungsinya untuk meningkatkan waktu pemrosesan di komputer. Kemudian cara kerjanya ya, ketika prosesor membutuhkan instruksi atau data, maka dicari sesuai urutan berikut ya, dari bawah dulu, dari L1 cache-nya, kemudian baru masuk ke L2 cache, baru masuk ke dalam RAM ya. Ini untuk kerja prosesornya ya. Jadi ketika ada instruksi ataupun data, nah nanti akan diurutkan dari L1 cache, L2 cache, baru ke RAM gitu ya. Ini untuk cara kerja di cache memory. Kemudian untuk ada ROM ya, kita sebut ROM, read only memory. Ini merupakan chip memori yang menyimpan data dan instruksi secara permanen ya, ini ROM ya. Data pada chip ROM tidak dapat dimodifikasi, itulah kenapa hanya kita sebut sebagai read only ya, hanya dibaca saja gitu. ROM ini tipe memori yang non volatil ya, di mana kontennya tidak akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Nah, untuk produsen chip ROM sendiri ini sering merekam data, instruksi dan informasi ketika membuat chip ya. Chip ROM ini sering disebut sebagai firmware, berisi data permanen, instruksi maupun informasi ya. Lalu itu tadi untuk memori ya, macam-macam memori.
Selanjutnya ada slot ekspansi dan adapter ya, tadi yang ada di bagian komponen komputer ya. Ada adapter ya, ada slot-slot untuk adapter di sini. Slot ekspansi adalah soket pada motherboard yang mampu menampung kartu adapter. Tadi di awal sudah disebutkan ada mungkin sound adapter, kemudian ada video adapter. Ya, ini berupa kartu adapter yang mana ini adalah papan sirkuit yang dapat meningkatkan fungsi dari komponen sistem atau menyediakan koneksi ke perangkat lain seperti modem. Ya, modem ini biasanya ada adapternya nih untuk internet ataupun untuk WiFi ya. Jadi ada adapter untuk misalkan WiFi. Kemudian ada disk drive ya. Ini ada adapternya juga. Kemudian untuk printer ya, kita perlu install tuh adapternya untuk printer. Kemudian ada scanner maupun keyboard ya. Ini ada slot atau kartu adapternya. Nah, ini ada beberapa tipe kartu adapter ya, bisa kita lihat. Ada adapter card banyak banget di sini. Ada kabel card, kemudian disk controller, ada firewire, STTV tuner, kemudian MIDI, kemudian ada modem ya, ada network di sini, PC to TV converter. Nah, ini banyak sekali memang adapter-adapter yang bisa kita pasang di situ. Kemudian kalau mau speaker kita pakai adapter untuk sound. Ada juga TV tuner ya, kalau misalkan kita punya PC mau menampilkan visi di televisi di layar monitor kita, ini bisa pakainya TV tuner. Kemudian ada USB ya, ini juga ada untuk USB ya, kita bisa mengkonekkan USB device. Kemudian untuk video adapter itu bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan ke dalam monitor. Nah, kemudian ada juga mungkin adapter video capture yang ini untuk mengkoneksikan analog video kamera atau VCR. Ini tipe-tipe kartu adapter ya. Kalau teman-teman sendiri yang sering merakit komputer mungkin tahu di situ ada beberapa macam slot atau kartu adapter yang bisa kita pasang gitu ya. Selanjutnya ada port dan konektor ya. Port ini adalah titik atau tujuan dari peripheral komunikasi dengan sistem unit ya, sehingga perangkat dapat mengirim atau menerima data ya. Contohnya untuk perangkat eksternal adalah keyboard, mouse, monitor, keyboard dan mikrofon yang ditempelkan pada port menggunakan kabel. Jadi setiap perangkat ini pasti akan kita istilahnya kita sambungkan, kita colokkan ke port yang sesuai ya. Kalau portnya USB ya masukkan ke dalam port USB. Untuk portnya keyboard ataupun mouse biasanya ada di belakang PC itu. Nah, itu sudah ada bagiannya ya. Biasanya kalau mouse-nya wireless ya kita colokkan yang wireless USB-nya itu ke dalam port untuk USB. Kemudian mikrofon juga biasanya ada slot khusus ya, ada lubang khusus di situ untuk mendengarkan atau mencolokkan mikrofon itu sendiri ya. Biasanya kalau kita pakai headset itu sudah ada mikrofonnya, sudah ada stikernya ya. Kemudian, nah ini kalau kita lihat dari port pada PC ya, ini banyak sekali, ada USB port, kemudian mikrofon portnya. Ini mikrofon port yang warna pink biasanya. Kemudian kalau di sebelahnya itu ada warna hijau, itu untuk headphone port ya atau jack. Nah, kemudian ada keyboard port yang ini warnanya ungu biasanya. Kemudian ada mouse biasanya warnanya hijau. Tapi ini untuk port yang lama ya, model lama. Kalau model-model terbaru sekarang untuk baik mouse maupun keyboard biasanya sudah bentuknya USB ya, USB port biasanya colokannya. Kemudian di sini juga ada speaker port, kemudian audio, ada network port dan lain sebagainya ya. Jadi sekarang juga untuk apa namanya, untuk adapter WiFi juga pakainya USB port. Jadi kadang ada orang yang menambahkan port USB dengan membeli misalkan port adapter USB yang banyak colokan USB-nya. Itu karena mungkin sudah menggunakan seri-seri baik adapter WiFi, ada mouse maupun keyboard yang memang portnya di situ pakai USB ya, colokannya sudah pakai USB.
Oke, ini kalau pada netbook ya, kalau tadi di PC ya, personal komputer yang pakai CPU dan layar monitor, di sini di netbook ya ataupun di laptop, di sini bisa kita lihat ada USB port, kemudian ada modem port ya, ini biasanya pakai kabel ya yang paling atas ini, kemudian ada network port ya, ini untuk kabel ya. Kemudian yang bawah juga ada USB port, biasanya ada dua, ada serial port ini biasanya bisa menggunakan VGA maupun HDMI ya. HDMI port ya, kemudian ada memory card slot ya, ini bisa digunakan juga. Kemudian ada dua biasanya di sebelah kiri itu ada audio maupun untuk mikrofon maupun uh, headphone ya. Ya ini bisa digunakan. Biasanya kalau sekarang modelnya cuman satu ya, jadi sudah ada mikrofon dan headphone-nya ya, jadi sudah satu lubang saja gitu ya. Oke, itu untuk part pada notebook ya. Nah, sekarang kita sudah selesai ya ternyata materinya ya, tidak terasa. Nanti mohon kalau masih belum jelas bisa ditanyakan lewat komentar pada video di bawah ini ya. Nah, kalau sudah jelas nanti teman-teman ada tugas 4 ya, ada di Kulino. Silakan nanti instruksinya dilihat di Kulino mengenai port ini ya. Apa yang Anda ketahui mengenai port 1 sampai 7, kemudian sebutkan contohnya. Oke, itu materi pada kesempatan kali ini ya. Saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat pagi, siang, sore maupun malam. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.